apakah boleh kita makan di rumah orang meninggal? Ada orang kemalangan, lalu orang kemalangan itu sediakan mungkin air putih, mungkin snack, mungkin makan. Di sini masih ada? Masih ada BRT? Jadi misalnya ada kemalangan, pas kita yang datang nih Pak, pulang nanti mungkin bawa kresek atau makan di situ. Masih ada? Saya ingin menjelaskan bahwa ini sudah dilakukan oleh Rasul. Ini bukan amalan bid'ah, tapi ini sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Di dalam kitab Mishkatul Masabih bab mukjizat, kemudian di dalam Sunan Abi Daud, kemudian dalam Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, dalam kitab Dalailun Nubuwah juga Imam Baihaqi menjelaskan, menyampaikan hadis an Asim bin Kulayb an abihi an rajulin minal ansar. Diriwayatkan dari Imam Asim bin Kulayb dari ayahnya, dari seorang yang berasal dari kalangan Ansar. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Suatu hari kami meninggalkan Madinah, keluar kota Madinah untuk apa? Menyelenggarakan jenazah seseorang yang meninggal. Jadi ibarat dari Pekanbaru ini, kata saya berangkat dengan Pak Haji Peri kemana? Ke Bangkinang, ke Rimbo Banyak. Ada apa? Ada orang meninggal di situ. Kami urus jenazahnya. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafira awsi' min kibali rijlaihi awsi' min kibali ra'sihi. Lalu saya tengok Rasul waktu itu dekat dengan kuburan berdiri beliau. Ketika dekat dengan kuburan itu, kata Rasul kepada orang yang menggali, ini bagian kepala lapangkan sikit kuburan, bagian kaki lapangkan sikit. Poinnya adalah Rasul memberikan arahan bahwa bagian kepala, bagian kaki lapangkan sikit, liang kubur tadi. Falamma raja'a, selesai proses tadi, Rasul hendak pulang. Begitu hendak pulang, istaqbalahu da'imra'atihi. Rasul ditemui oleh utusan istri orang meninggal tadi. Jadi istrinya hidup, lalu istrinya menyuruh tolong temui Rasul. Utusan dia temui Rasul. Faja'a waji'a bit-ta'ami wa fawada'a yadahu. Lalu Rasul datang ke rumah istri orang yang meninggal tadi. Ketika Rasul sudah datang di rumahnya, waji'a bit-ta'am, dihidangkan makanan kepada Rasul. Fawada'a yadahu, karena dihidangkan makanan, dipersilakan makan, Rasul taruh tangan beliau untuk makan. Thumma wada'al qaum, sahabat yang ikut tadi juga letakkan tangan mau makan lagi, siap makan semuanya. Fa'akalu, maka makanlah semua yang hadir di rumah istri orang meninggal tadi. Fanadhara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluqu luqmatan fi famihi. Lu ayah-ayah kami pandang, itu Rasul kok cuma makanan tadi hanya dilumat dalam mulut, hanya dikunyah, kok enggak ditelan. Kan nampak kalau orang macam anak-anak main makan nasi itu, kan gitu-gitu aja kan. Rasul macam orang berpikir, kok Rasul cuma sekedar dalam mulut saja, enggak ditelan beliau. Macam gitu, macam pikir. Thumma qala ajidu lahma syatin ukhidat bi ghairi idni ahliha. Ini sepertinya daging yang saya makan ini sudah dimasak, dihidangkan kepada kita tanpa izin pemilik yang punya daging ini tadi. Artinya ini belum jelas kehalalannya, sebab disembelih tanpa izin dari yang punya. Fa arsalatil mar'ah qalat ya Rasulullah. Lalu perempuan tadi menjelaskan kepada Rasul, Rasul, inni arsaltu idal baqi'i yashtari li syatan. Tadi saya suruh budak saya pergi ke Baqi' untuk beli seekor kambing. Sama kayak kita. Pasar itu sebenarnya berapa?
Jam 11. Sampai jam 11 orang masih banyak jualan. Kalau beli kambing sebelum jam 11 ada kambing. Pas utusan tadi pergi ke Baqi' enggak ketemu lagi. Sudah pulang orang, dah selesai. Beliau ingin juga menyembelih kambing. Lalu apa kata perempuan tadi? Falam ajid fa arsaltu ila jarin li qad ishtara syatan. Enggak dapat kambing di Baqi', lalu saya suruh coba pergi ke tetangga, dia sudah beli kambing tadi. An arsil ilayya biha bi thamaniha. Kita ganti dulu kambing dia. Kita beli kambing yang sudah dia beli. Dia mungkin belum butuh mendadak, kita butuh sekarang. Ganti. Ini uang, kemudian bawa kambing dia ke sini. Falam yujad. Tapi yang punya kambing enggak ada di rumah. Fa arsaltu ila mar'atihi. Lalu saya suruh coba temui istri dia. Samalah ke Pak RT enggak ada di rumah. Kata saya, coba temui ibu, mungkin ibu bisa diajak ngomong. Fa arsalat ilayya biha. Lalu istrinya, istri Pak RT tadi katanya, oh pakailah, masak aja dulu. Berarti suami yang punya kambing belum izin. Yang mengizinkan siapa? Bukan yang punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imihil usara. Kalau begitu, ini kasih saja kepada para tawanan perang. Rasul enggak jadi makan. Enggak jadi makan kenapa? Karena kehalalannya belum clear. Bukan karena Rasul enggak makan di rumah orang yang kemalangan, tapi enggak makan karena status kehalalannya. Ingat, Rasul bukan tidak makan di rumah orang kemalangan. Rasul sudah makan, tapi enggak ditelan. Kenapa? Karena yang dimakan belum clear, belum finish, belum jelas ini halal atau tidak. Kalau diizinkan oleh yang punya, berarti Rasul makan barang yang belum halal. Justru inilah mukjizat Rasul. Apa mukjizat Rasul? Bahwa tidak ada yang haram yang masuk dalam diri Rasul. Belum jadi dimakan Rasul, sudah dijaga oleh Allah. Jadi keluar lagi. Makanya pembahasan ini di dalam bab Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau, atau bab mukjizat, tentang mukjizat Nabi. Karena mukjizat Nabi yang dominan di sini, bukan tentang makan di rumah orang yang meninggalnya. Kenapa? Karena dahulu makan di rumah orang meninggal itu sudah biasa bagi mereka, nggak ada masalah, nggak perlu diperbincangkan. Yang perlu diperbincangkan itu adalah Rasul nggak jadi makan tadi. Kenapa nggak jadi makan? Karena belum halal tadi. Paham? Jadi Rasul sudah makan, cuma nggak jadi makan karena status kehalalan. Andailah halal, jelas halal keseluruhannya, final halalnya, Rasul dan sahabat makan. Ini hadis. Yang kedua, bila kita tengok kepada realita rakyat kita, masyarakat kita, rata-rata ketika mereka menyediakan makan itu niatnya dua. Satu, memuliakan tamu yang datang ke rumah. Orang yang datang ke rumah kan pergi berdoa kan? Pergi berzikir kan? Baca Quran kan? Manfaatnya untuk siapa? Keluarga kita yang meninggal. Jangankan orang yang beribadah lalu pahalanya dihadiahkan untuk keluarga kita, orang tak kenal kalau datang ke rumah, kita hormati. Kita sediakan minum, kita sediakan snack, kita sediakan buah, kita jamu di rumah kita. Ini orang datang ke rumah beramal soleh untuk keluarga kita. Niat pertama, menyambut tamu dengan memuliakan mereka. Tentu saja ini amalan yang disukai agama dan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Niat yang kedua, ini makanan disediakan ini adalah sedekah keluarga orang yang meninggal, diberikan kepada orang yang datang, pahalanya nanti untuk orang yang sudah meninggal. Betul? Nih, dua itu niatnya. Jadi niatnya pertama memuliakan tamu, ini sesuai dengan akhlak Islam. Yang kedua, niatnya untuk menjadi pahala bagi sedekahnya tadi, pahala bagi orang yang meninggal. Soal pahala sampai atau tidak itu kajian yang lain.
Tapi poinnya adalah niat masyarakat kita untuk sedekah, pahalanya untuk orang meninggal. Yang kedua, memuliakan tamu. Sehingga tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, kok ada orang meninggal kita justru senang-senang di rumah dia, makan-makan di rumah dia. Bukan senang-senang, bukan merayakan kematian dia, bukan bahagia dengan kematian dia, bukan berhari raya dengan kematian dia, enggak. Tapi sekedar orang mau bersedekah, lalu sedekah dari kita makan. Begitu Bapak Ibu. Maka ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita melayat atau bertakziah ke rumah orang meninggal, boleh kita makan di situ. Kalau seandainya disediakan makan. Kalau tak sediakan makan, jangan tanya pula. Karena kita kan nggak pergi pesta, kita kan nggak pergi walimahan, tapi adalah bertakziah. Niat awalnya takziah. Disediakan minum kita minum, disediakan makan kita makan. Tak disediakan kita tak bertanya. Sepakat? Lalu masyarakat kita juga jangan membebani orang yang tak sanggup. Termasuk anak yatim yang tak punya harta untuk menyediakan jamuan orang yang datang. Sehingga ada jamuan atau tidak, mengurus masjid, jamaah masjid, masyarakat sekitar tetap datang. Karena maksud kita bukan pergi makan, maksud kita beramal saleh, menunjukkan bahwa kita ikut bersedih dengan kesedihan dia, dan kita ingin beramal, lalu dihadiahkan pahala kita untuk yang sudah meninggal. Maka jangan pula nanti kalau ada orang kita datang ke rumah dia tak menghidangkan makan minum segala macam, nanti disebut masyarakat jangan. Kenapa? Dia berdasarkan kesanggupan. Kalau sanggup, dia jamu. Tak sanggup, kita memaklumi. Karena sudah fitrah manusia, ekonomi ini tidak sama semua. Ada yang sanggup, ada yang tak sanggup, ada yang makanannya enak, makanannya bernilai mahal, ada yang apa adanya. Syukuri setiap apa yang dihidangkan bagi tamu yang datang bertakziah. Poinnya paham ya? Lanjut. Lalu, bukankah di zaman Rasul, kata Rasul, buatkan makanan untuk keluarga sahabat Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi Ja'far. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Rasul suruh buatkan makanan untuk keluarga orang yang meninggal. Ini kok kita yang makan? Paham? Di zaman Rasul, kata Rasul buatkan makanan untuk orang yang meninggal, bukan kita yang dibuatkan makanan. Ini kok sebaliknya? Perlu dipahami bahwa hadis tentang isna'u li ali Ja'far ta'aman, pertama itu adalah khususiyah. Apa khususiyahnya? Ja'far ini dia meninggal, istrinya punya anak kecil. Yang namanya perempuan kalau suami meninggal, dia terbawa perasaan. Ketika terbawa perasaan, lapar itu tak terasa. Samalah kita, terlalu bahagia, terlalu sedih, itu banyak hal-hal yang menurut kita bisa kita lupakan. Perut lapar pun tak terasa. Keluarga Ja'far ini karena sedihnya dia tak bisa membuatkan makanan. Sementara anak kecil-kecil, anak kan kalau lapar dia nangis kan, dia tak bisa menunggu kita, dia tak bisa hanyut dengan perasaan emosional seperti ibunya. Maka Nabi melihat istri Ja'far dia terbawa perasaan, anak kecil dia kelaparan, disuruhlah buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Siapa yang disuruh oleh Rasul? Para sahabiat dan istri-istri Rasul. Tapi Rasul tidak menafikan dan tidak melarang orang yang meninggal atau keluarga orang yang meninggal buatkan makanan untuk orang yang datang. Tak ada menafikan di situ. Dan tidak bercanggah dengan perintah Rasul. Kenapa? Hadis yang lain justru seperti yang kita baca tadi, Rasul makan di rumah orang yang meninggal. Hadis kan tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain, tapi hadis ini dia saling menjelaskan. Hadis ini dia saling menguatkan, menafsirkan satu dengan yang lain.
Maka kalau ketemu dengan hadis ini nanti gimana menjawabnya? Kalau seandainya hanya boleh membuatkan makanan untuk keluarga orang meninggal, bagaimana keluarga orang meninggal buatkan makanan untuk Nabi tadi? Berarti dua hal yang paradoks, dua hal yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang. Maka perlu dipahami bahwa kasus keluarga Ja'far itu kasus tertentu, bukan untuk keumuman. Kemudian justru di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah kalau terjadi kemalangan itu beliau datang para istri-istri sahabat yang lain atau kerabatnya juga. Kemudian ketika sudah agak reda kesedihan atau selesai proses pengurusan mayat, maka mereka kemudian pada berangsur pulang. Tapi sebagian tetap berada di rumah. Kan biasa kalau keluarga kita yang agak dekat dia tidak langsung pulang. Mungkin 2 hari 3 hari masih nginap di rumah kita. Yang masih nginap tadi itu dibuatkan makanan oleh Sayyidah Aisyah. Yang membuat justru istri Rasul, bukan orang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah justru membuatkan makanan untuk orang yang datang ke rumah beliau yang kemalangan dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat hadis satu sisi dan menafikan sisi yang lain. Kalau tak setuju dengan menyediakan makanan untuk orang yang datang, yang enggak setuju saja. Tapi jangan anggap ini bid'ah, tidak ada tuntunannya, ini tak sesuai dengan sunnah Rasul. Sudah enggak setuju saja, enggak usah sediakan dan enggak usah makan saja. Tapi tidak usah menghukumi orang berbuat bid'ah, orang berbuat hal yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.